Fajar Eko Satrio selaku Ketua Gerakan Pramuka Pelataran Ding Cakung Jakarta Timur. Selamat pagi Kak Fajar. Selamat pagi. Salam Pramuka. Kak, mohon izin Kak Fajar. Sebelum acara kita mulai, kita mau TikTok sama-sama dulu Kak, bersama Kak Fajar. Kita olahraga dulu Kak, senam tangan. Oke Kak Bay, boleh diperlihatkan videonya dulu Kak. Kita TikTok sama-sama dulu dengan peserta sebelum dimulai Kak. Kak Fajar ikutan ya, TikTok kan ya. TikTok cuci tangan Kak. Oke, siap. Tangannya diangkat semuanya. Oke, Kak Bay sudah siap Kak? You know I'm gonna get. Oke, sama-sama ya Kak. Kita mulai bareng-bareng. Kak Fajar mau ikut serta nih, luar biasa. Yuk, sekali lagi Kak Bay. Kita ikuti gerakannya Kak. You know I'm gonna get. Oke, terima kasih Kak Fajar. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Selamat pagi Kak Fajar, selamat pagi kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Salam sehat, salam tangguh, salam pramuka. Semoga kita semua pagi hari ini diberikan kesehatan, keselamatan yang baik, sehingga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, dipersilakan kepada MC jika sudah siap, kita mulai. Pada kakak-kakak dan adik-adik, upacara pembukaan akan kita mulai. Dimohon untuk tidak ada suaranya mohon untuk ini dulu ya, dimatikan dulu ya, supaya kegiatannya khusyuk untuk upacara pembukaan ini. Upacara pembukaan webinar sosialisasi berita perubahan perilaku Dewan Kerja Ranting Cakung Sabtu 01 Mei tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring dimulai. Selamat datang kepada Kak Fajar Eko Satrio selaku Ketua Kuartir Ranting Cakung. Selamat datang kepada Kak Ukus Kusnadi selaku Andalan Penegak Putra Kuartir Ranting Cakung. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Dewan Kerja Ranting Cakung. Mohon izin kami ingatkan kepada seluruh hadirin peserta webinar untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ini ada kamera. Menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa diserahkan. Berdoa selesai. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan mengatur jarak posisi berdiri pada kami.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Parkiran Cakung, Kak Fajar Eko Satrio. Kepadanya kami silakan. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam rangka meraih kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan kembali kepada posisi masing-masing. Laporan Ketua Panitia Kegiatan oleh Kak Muhammad Mujahidogi. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fajar Eko Satrio, Ketua Parkiran Cakung. Yang terhormat Pak Angkus Kusnadi, selaku Unggalan Penegak Putra Parkiran Cakung. Yang terhormat Pak selaku narasumber Duta Putra Perilaku. Yang terhormat peserta Duta Putra Perilaku. Pertama-tama, marilah kita panjatkan khidmat dan kehadiran kita dapat menghadiri kegiatan Duta Perubahan Perilaku dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan webinar Duta Perubahan Perilaku yang dilaksanakan secara daring menyampaikan laporan sebagai berikut. Peserta webinar Duta Perubahan Perilaku diikuti sebanyak 120 Angkos Kusnadi selaku Andalan Penegak Putra Parkiran Cakung. Teman-teman pramuka penegak dan pembeda yang saya banggakan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Parkiran Cakung, Kak Fajar Eko Satrio, sekaligus membuka kegiatan Duta Perubahan Perilaku Parkiran Cakung pada hari ini. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak-kakak semua dan adik-adik peserta webinar atau sosialisasi Duta Perubahan Perilaku Dewan Kerja Ranting Cakung. Yang saya hormati Kak Angkus Kusnadi selaku Andalan Penegak Putra, Ketua Panitia Penyelenggara, dan seluruh peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas limpahan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi secara daring untuk melaksanakan sosialisasi Duta Perubahan Perilaku. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Dan tentunya kita berharap kita semua menjadi umat yang bertakwa. Kakak sekalian yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan, ini apresiasi luar biasa kepada kakak-kakak
baik panitia, Kak Nana, Kak Engkus, dan para seluruh peserta, Kak Budi, ya atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Mungkin ini tindak lanjut dari rapat kerja ranting yang beberapa waktu lalu dilaksanakan, sempat disampaikan bahwa Kak Nana salah satu duta perilaku tingkat nasional, sering memberikan materi sampai di mana-mana, luar daerah khususnya, tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Namun di Cakung, ya, masih perlu disosialisasikan lagi. Oleh karenanya, saya sangat berterima kasih kepada seluruh kakak-kakak dan adik-adik, baik panitia maupun peserta, kegiatan sosialisasi duta perubahan perilaku ini dapat dilaksanakan hari ini. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan bisa dilaksanakan, ditambah lagi ritmenya ke depan. Kakak sekalian yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang saya banggakan, saat ini memang kita masih dalam masa pandemi. Apalagi di bulan puasa ini, ya kan, kegiatan aktivitas sosial masih dibatasi. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ketiga, ya, dan nggak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa pada Idul Fitri tahun ini semua warga dilarang untuk mudik atau pulang kampung, sama aja ya. Prinsipnya, ya kalau kemarin kakak-kakak baik dari Andalan Nasional, provinsi menyampaikan, dari Kuarda menyampaikan bahwa pramuka harus ada hal yang positif, hal yang mudah dan bisa dilakukan di lingkungannya masing-masing dalam rangka perubahan perilaku. Kemarin dicontohkan salah satunya adalah membantu vaksinasi lansia. Saat ini vaksinasi lansia masih terus berlangsung dan tentunya saya minta tolong kepada kakak-kakak dan adik-adik semuanya bantu pelaksanaan vaksinasi lansia. Yang kedua, menyambut Hari Raya Idul Fitri, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita semuanya dilarang untuk mudik atau pulang kampung. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan dan minta tolong kepada kakak-kakak dan adik-adik semuanya, kita menjadi atau berperan secara real di lapangan, ya, menyampaikan kepada seluruh anggota gerakan pramuka bahwa tidak boleh bepergian dulu, kecuali ada hal mendesak yang memang harus dilaksanakan. Misalnya, ada saudara yang meninggal, ada saudara yang sakit, melahirkan, dan sebagainya. Itu pun harus menggunakan surat izin. Namanya SIKM, Surat Izin Keluar Masuk. Ya. Selain itu, diharapkan tidak usah kemana-mana dulu. Ya. Terkait dengan COVID-19 ini, kasus harian masih banyak, dan mungkin adik-adik, kakak-kakak juga bisa melihat negara lain, yaitu negara India yang pada beberapa waktu lalu sudah melaksanakan vaksin massal, namun mereka menganggap dengan vaksin itu sudah aman segalanya, bebas melakukan kegiatan, bebas melakukan pertemuan, perkumpulan, saat ini sedang kewalahan menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga minta tolong kepada seluruh jajaran ya untuk saling mengingatkan bahwa untuk kegiatan keluar daerah atau mudik atau pulang kampung sementara ditunda dulu. Ya, kita harus membantu pemerintah untuk mensukseskan dan menekan angka COVID-19 ini di wilayah Cakung khususnya, dan wilayah DKI Jakarta maupun wilayah Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, ya, atas kegiatan sosialisasi Duta Perubahan Perilaku ini. Ya, saya harap Duta Perubahan Perilaku tidak hanya slogan, tapi memang benar-benar dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan
sehari-hari. Dan saya ingin kakak-kakak maupun adik-adik bisa menjadi contoh di lingkungan masing-masing. Selamat melaksanakan sosialisasi, ikuti dengan seksama, tanyakan apa yang kurang jelas, dan yang paling penting setelah Anda menerima ilmu sosialisasi, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Duta Perubahan Perilaku yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja Ranting Cakung. Dengan ini saya nyatakan dibuka. 3 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan himne Satya Dharma Pramuka. Hadirin dimohon berdiri dengan mengatur jarak posisi berdiri pada kamera. Hadirin disilakan kembali pada posisi masing-masing. Pembacaan doa oleh Dewan Kerja Ranting Cakung atas Pridayanto kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beragama Muslim, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukadzibu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang bagilah jalalika azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya padalah Engkaulah kami meminta. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami.
dosa guru kami, dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami, yaitu sosialisasi duta perubahan perilaku, dan berilah ketulusan hati dalam memegang amanat ini yang ingin mengajukan bangsa ini, bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah segala macam bala, musibah, virus dari negara kami, sehingga kami bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kami hanya berserah diri kepadamu, ya Allah. Hanya Engkaulah yang mampu mengangkat virus dari negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan selesai. Dengan berakhirnya acara pembukaan pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam acara pembukaan webinar duta perubahan perilaku yang dilaksanakan secara daring. Kakak Baihaqi, kami persilakan. Ya, Yang sudah hadir pada hari ini. ya, selamat mengikuti sosialisasi perubahan perilaku. Ya, terima kasih Pak Fajar selaku Ketua Gerakan Luar biasa. Ya, baik. Salam sehat Kak Fajar. Ya, Pak, sehat. Ya, adik-adik, kakak-kakak panitia, selamat melaksanakan tugas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, menjadi contoh perubahan perilaku, khususnya bagi diri sendiri, bagi keluarga terdekat, dan bagi masyarakat sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Kak. Ya Kak, Kak Bay mohon izin sebentar. Kak Fajar dan Kak Kusnadi mohon izin menyampaikan di kegiatan kali ini nanti kami akan mengadakan challenge dan membuka pertanyaan kepada adik-adik ataupun kakak-kakak. Jadi nanti challenge terbaik, penanya terbaik, kemudian lagi sekolah yang ikut serta paling banyak, kami akan memberikan reward, Kak. Ya, jadi kalau untuk challenge dan penanya terbaik, nanti akan diberikan hand sanitizer dan 2 piece masker, Kak. Bagus, bagus. Ya, nanti untuk sekolah yang terbanyak mengikuti kegiatan ini, kami akan diskusi reward apa yang akan kami berikan untuk sekolah tersebut, begitu Kak. Ya, hanya itu saja Kak yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Dikembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Nana. Ya, mungkin untuk Kak Engko sama Kak Fajar masih standby di sini atau gimana Kak? Untuk saya mungkin nanti keluar sebentar, nanti masuk lagi, ya. Nanti gabung lagi mungkin di akhir ya. Oh ya, kalau memang sudah dibolehkan izin meninggalkan. Ya, ada kegiatan tambahan di lingkungan saya. Tapi saya nggak tutup nih, saya nyambung terus nggak apa-apa. Ya, Kak Fajar, terima kasih. Terima kasih Kak Fajar, terima kasih Kak Kusnadi. Terima kasih Kak Fajar. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kak Siti Mariana Hikmatin, panggilannya Kak Nana. Beliau lahir di Jakarta tanggal 12 Maret tahun 1978. Kesibukan beliau saat ini adalah ibu rumah tangga dan Korping Cakung, Jakarta Timur. Pengalaman organisasinya anggota bidang kegiatan Dewan Kerja Ranting Cakung tahun
1996 sampai 1997 dan pernah menjadi kepala urusan bidang pertanian pada kegiatan Pemuda Nasional 7 tahun 1997. Ya, Kak Nana juga dikaruniai 2 orang anak. Ya, putra pertamanya saya sendiri, ya, Muhammad Rizky Bayhaqi, dan adik saya Nur Salsabila. Ya, jadi webinarnya ibu dan anak nih, kolaborasi ya, anak sama mamanya kolaborasi. Ya, jadi kalau ada salah-salah ngomong dikit wajar. Ya, oke, baik. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Kak Rationo selaku andalan Abdimas Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Selamat datang Kak Rationo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam Pramuka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar, wabil khusus, ya, Kak Nana, kemudian Ketua Kuartir Ranting Cakung, kemudian Ketua Kuartir Cabang Jakarta Timur tadi baru bergabung di WNJ. Karena jam 10 saya pamit dari WNJ bergabung ke Dewan Kerja Ranting Cakung. Saya sangat berbahagia karena hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa bergabung di webinar yang menurut saya ini konsisten, ya, sangat konsisten. Jadi Cakung ini salah satu kuartir ranting yang konsisten, wabil khusus tentang edukasi duta perubahan perilaku. Ya, nanti Kak Nana pasti akan menyampaikan progresnya, perkembangannya, berapa yang sudah terdaftar dan berapa yang kemudian sudah aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan duta perubahan perilaku. Saya sangat apresiasi dan ini undangannya dari Kak Nana, Dewan Kerja Ranting Cakung dan seluruh jajarannya sudah saya teruskan ke ranting Kebayoran Baru. Nah, ketua rantingnya di sana baru Kak Ratna Budiarti, Kepala SMA 70. Saya panas-panasi, artinya saya motivasi ya supaya ini contoh Cakung, Bayoran Baru jangan kalah karena kegiatan di Kuartir Ranting Cakung ini sangat konsisten dan Pak Kak Ari Sonjaya, kemudian Ketua Pak Camat, ya, Ketua Mabirannya juga semuanya support dan mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk Pramuka betul-betul sangat peduli terhadap kondisi pandemi yang ada. Insya Allah apa yang kita lakukan dalam rangka duta perubahan perilaku, ya, untuk mengedukasi kawan-kawan, ini merupakan bagian dari amal ibadah kita karena kita mengajak orang lain untuk siap selamat, ya, siap selamat dari bencana COVID. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi apresiasi saya untuk Kuartir Ranting Cakung, mulai dari Ketua Kuartina, kemudian Dewan Kerjanya, unit Pramuka pedulinya, semua bersinergi dan insya Allah langkah ini adalah langkah yang baik, istilahnya langkah kanan, langkah yang dapat kemudahan dari Allah. Terima kasih, selamat mengikuti webinar sekaligus selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Ini ngabuburit tapi ngabuburit yang luar biasa nih. Kak Ari luar biasa nih, saya sangat salut karena ini salah satu kuartir yang konsisten, rutin terus dan memang insya Allah dampaknya pasti akan membuahkan hasil yang baik. Nanti diikuti oleh 9 kuartir ranting se-Jakarta Timur karena ilmu dari Cakung ini sudah saya tularkan ke Kebayoran supaya Kebayoran juga melakukan aktivitas. Nah, kita menulari virus-virus yang baik supaya semuanya bergerak menjadi lebih baik.
Terima kasih Kak Ari dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pak Rationo atas sambutannya. Ya, salam hormat dari Jajaran Jakung. Pak Rationo ini selaku andalan abdi masyarakat teman-teman di kuartir daerah di Jakarta. Jadi kalau ada bencana atau yang berkaitan dengan abdi masyarakat di daerah DKI Jakarta di urusan beliau. Ya, selanjutnya Kak Ari Sanjaya boleh menyapa Kak teman-teman di sini. Ya, untuk teman-teman perkenalkan ini Kak Ari Sanjaya ini selaku ketua kuartir cabang Jakarta Timur ya, Kapolsek kita. Ya, jadi buat yang belum kenal dengan Kak Ari nanti bisa kenalan. Ya, teman-teman. Oke, waktu dan silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini seluruh jajaran kuartir Ranting Cakung begitu semangat berkaitan dengan DKR Cakung yang mensupport kegiatan dalam rangka menggalang untuk satu agen-agen perubahan perilaku yang baru dan menjadi agen-agen perubahan perilaku di kuartir cabang Jakarta Timur. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar, cita-cita, harapan, dan semua upaya-upaya seluruhnya bisa dilancarkan dan dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita inginkan, cita-citakan terwujud dan dikabul Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin. Terima kasih dukungan dan support dari Kak Rationo mewakili dari kuartir daerah Jakarta. Tadi kita sama-sama maraton Kak di webinar Racana UNJ. Kaitannya tadi dengan radikalisme, sekarang justru agen-agen perubahan perilaku lah yang nantinya akan menjadi garda terdepan sebagai agen-agen perubahan yang membentuk karakter generasi muda yang berkarakter, berwawasan sesuai dengan arahan dari Kak Fajar Panjaitan sekaligus dari Kak Mabida, Kak Anies Baswedan pada saat pengukuhan pengurus dan jajaran dari kuartir daerah. Bahwasanya kegiatan hari ini kami atas nama kuartir cabang Jakarta Timur sangat berbangga khususnya dengan Kanana yang sudah menjadi satu figur bukan cuma perwakilan dari kuartir Ranting Cakung tetapi juga mewakili kuartir daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai agen perubahan perilaku dari Gerakan Pramuka kuartir daerah Jakarta mewakili di tingkat kuartir nasional. Ini satu kebanggaan, kita punya potensi kader-kader seperti Kanana. Dan alhamdulillah sekali dengan semangat dan motivasi Kanana, beliau betul-betul menjadikan manusia yang kafa. Manusia yang betul-betul ingin memiliki manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Berarti beliau bukan cuma pintar dan mau untuk merubah diri pribadi, tetapi juga mau menggandeng dan mengajak seluruh generasi muda untuk mampu menjadi agen-agen perubahan di wilayah Cakung. Dan saya berharap juga dengan kegiatan hari ini, seluruhnya bisa diikuti dengan baik dan bisa dilaksanakan. Ya, untuk aplikasi monitoring duta perubahan di kolom chat, ya. Langsung saja kepada Kak Nana untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, siap. Terima kasih kepada Kak Bayaki sudah melimpahkan kepada saya, sudah memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik yang telah berkenan ikut serta dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini.
Terima kasih Kak Rationo. Ya. Luar biasa dukungannya ini, tidak Ya. henti-hentinya Kakak selalu memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kami semua, Kak. Terima kasih. Siap. Bagus. Oke, untuk selanjutnya saya mohon kepada adik-adik yang sudah menyalakan video, mohon untuk menjaga sikap dengan baik. Ya, adik-adik sekarang sedang berhadapan nih dengan kakak-kakak yang luar biasa. Jadi kakak mohon mengingatkan kembali untuk menjaga sikap dengan baik di kamera. Oke, terima kasih. Yang cantik-cantik ini luar biasa memang. Ya, baik, lanjut. Kakak-kakak, adik-adik, setahun sudah kita mengalami masa-masa yang luar biasa. Jadi ternyata si penyakit COVID-19 atau virus corona ini, kalau untuk saya, ternyata memberikan suatu motivasi. Sebab virus yang kecil mampu menyebarkan penyakit dalam satu hari ke beberapa orang, ke beberapa negara. Maka saya yakin hal kecil yang kita lakukan untuk perubahan perilaku yang baik dengan patuh protokol kesehatan pun mampu kita sebarkan bukan hanya di lingkungan kita seperti gugus depan ataupun Portiranting, namun bisa untuk seluruh Indonesia. Bahkan ingin saya menyampaikan juga, semoga ini akan menjadi informasi atau motivasi yang luar biasa kepada rekan-rekan pramuka di seluruh dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Penanganan COVID memang tidak hanya bergantung pada upaya kesehatan vaksin ataupun pengobatan. Jadi penanganan COVID memang harus dimulai dari diri kita sendiri untuk mampu beradaptasi pada situasi yang baru. Yakni diperlukan sebuah konsep perubahan perilaku. Perubahan perilaku seperti apa? Perubahan perilaku yang mampu beradaptasi dengan situasi COVID-19 ini. Berharap perubahan ini memang benar-benar dapat memutus mata rantai COVID-19. Perubahan perilaku yang seperti apa? Perubahan perilaku yang diartikan ini adalah tindakan seseorang terkait dengan diri sendiri ataupun orang lain. Perubahan perilaku yang dalam hal ini baik, bahkan semakin baik. Salah satu di antara dalam protokol kesehatan adalah wajib 3W. Wajib aman, wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Tentunya 3W ini disesuaikan dengan pengamalan dari Kode Kehormatan Pramuka. Wajib iman. Dalam Kode Kehormatan Pramuka, Trisatya ataupun Dasadharma, bahwasanya satu adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban kita kepada Tuhan. Di masa seperti ini, teman-teman, rekan-rekan harus selalu menguatkan diri satu sama lain. Perkuat iman, perkuat pertahanan diri dengan menjaga kesehatan. Sebab jika teman-teman goyah sedikit saja imannya, itu akan berpengaruh kepada mental teman-teman sendiri, mental adik-adik. Kenapa, Kak? Ketika kita tidak memperkuat iman kita, maka yang terjadi adalah kita mudah terpengaruh oleh hal apapun. Jadi, saya berharap kakak-kakak dan adik-adik dalam hal ini kita sama-sama berpasrah diri, namun tetap juga terus-menerus berdoa dan berusaha sama-sama untuk kita saling menguatkan, saling mengingatkan bagaimana protokol kesehatan ini akan menjadi sebuah
sebuah keyakinan yang harus kita lakukan setiap saat, bukan hanya karena masa pandemi, tapi untuk selamanya. Selanjutnya untuk wajib aman. Aman yang seperti apa yang dimaksud? Sebelumnya pola hidup bersih dan sehat memang sudah kita lakukan sebelum adanya pandemi. Namun ketika kita memasuki masa pandemi, maka bukan hanya pola hidup bersih dan sehat saja yang kita lakukan, tetapi ada protokol kesehatan. Protokol kesehatannya seperti apa? Dari WHO, protokol kesehatan yang memang harus dilakukan adalah 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari, mencuci tangan. Menggunakan masker pun saya berharap kakak-kakak dan adik-adik baik dan benar dalam menggunakannya. Sebab masih banyak orang-orang yang menggunakan masker tidak tertutup dari atas hidung sampai ke bawah dagu. Kebanyakan mulutnya saja yang tertutup, tapi hidungnya tidak. Atau menggunakan masker, maskernya tergantung di telinga ya, tapi tidak menutup semuanya. Atau maskernya terpasang di wajah, tapi di bawah dagu. Nah, jadi saya berharap kakak-kakak dan adik-adik akan lebih bijak lagi menggunakan masker untuk safety ready. Supaya kenapa? Ketika kita menggunakan masker dengan baik dan benar, maka kakak-kakak dan adik-adik telah melakukan perlindungan diri sendiri, juga perlindungan terhadap orang lain. Masker mencegah masuknya droplet yang keluar saat seseorang batuk atau bersin atau bicara, sehingga itu bisa menularkan kepada orang lain. Ketika kakak-kakak dan adik-adik batuk tanpa menggunakan masker, batuk bisa, droplet itu bisa terbang sampai 2 meter, Kak. Apalagi bersin. Bersin itu bisa sampai 6 meter. Ketika ada orang yang di dekat kita, ternyata dia OTG, dia batuk, ataupun dia bersin, berapa orang yang akan tersebar? Virus akan memaparkan ke beberapa orang. Nah, maka yang harus dilakukan adalah kemanapun, dimanapun, masker harus menjadi sebuah kewajiban yang digunakan. Seperti kita menggunakan pakaian, kalau kita mau pergi pasti kita mau pakaian. Ketika kita mau ibadah pasti ada alat ibadah yang kita pakai. Ketika kita mau mandi pasti ada peralatan mandi yang kita bawa. Nah, sekarang masker akan menjadi sebuah kebiasaan yang memang harus selalu kita gunakan. Gitu ya, Kak ya. Ketika keduanya tidak menggunakan masker, risiko penularan itu akan ada 100%, Kak. Namun ketika ada yang sakit, kemudian kakak atau adik-adik menggunakan masker, penularan itu bisa hanya kurang dari 70%. Kemudian resiko penularan ketika ada orang yang sakit menggunakan masker, kita tidak menggunakan masker, kemungkinan hanya 5%. Namun ketika keduanya menggunakan masker, resiko penularan hanya 1%, Kak. Jadi kalau kita ingin Indonesia sehat, kalau kita ingin bangsa dan negara kita sehat, maka kita harus sehat, orang lain harus sehat. Salah satu diantaranya menggunakan masker dengan baik dan benar. Kemudian, Kak, ketika kita sudah mengenal atau sudah mengetahui apa itu virus corona, kita harus bagaimana? Satu hal yang harus kita tahu semua untuk kita mengenali diri kita sendiri. Kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri? Dalam hal apapun kita harus memperhatikan manajemen resiko sebelum kita melakukan sesuatu. Safety ready itu harus benar-benar kita ketahui untuk diri kita sendiri sebelum kita untuk orang lain. Kenapa demikian?
Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau menjadi kesatria, kalau kita mau menjadi orang yang berada di garis depan, garda terdepan, maka kita harus mempersiapkan diri segala sesuatunya. Jangan kita sudah tahu kelemahan kita sudah tahu kemampuan kita, nekat nih ceritanya. Mau jadi pahlawan, mau jadi kesatria. Itu sudah pasti sebelum berjuang, kita sudah gugur. Maka ketika kita akan melakukan sebuah edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku, kita harus tahu nih diri kita seperti apa. Khususnya untuk kesehatan. Jika kakak-kakak dan adik-adik memiliki penyakit penyerta yang amat sangat rentan terpapar oleh virus corona, maka saya menyarankan edukasi dan sosialisasi yang kakak lakukan adalah melalui media sosial, atau melalui WhatsApp group, atau melalui yang lain. Salah satu di antaranya tadi saya menampilkan TikTok untuk cara mencuci tangan. Kenapa demikian? Penyakit penyerta akan lebih mudah terpapar oleh virus corona. Kemudian lagi daya tahan tubuh yang rendah. Ketika kakak dan adik-adik merasa lelah, itu sudah otomatis imun kakak-kakak dan adik-adik menurun. Ketika imun sudah menurun, maka virus apapun mudah masuk. Jadi saya berharap ketika kakak-kakak dan adik-adik ikut serta mengkampanyekan gerakan Duta Perubahan Perilaku, utamakan untuk sadar diri, mengenali dirinya sendiri. Jangan capek dipaksain nih Kak. Badannya udah capek, badannya udah lelah. Tapi saya hari ini belum mengedukasi orang misalnya. Atau mungkin mau apa ya namanya? Mau bersosialisasi hanya dengan say hello di luar rumah atau dengan teman begitu. Kalau kakak badannya tidak sehat, merasa lelah, saya sarankan untuk tidak melakukan aktivitas, melainkan untuk tetap di rumah. Kita bisa berkomunikasi melalui handphone sekarang ya. Contohnya seperti ini, bisa Zoom atau mungkin yang lain, video call dan lain sebagainya gitu. Karena amat sangat rentan ketika imunitas kakak rendah, itu kemungkinan besar virus corona dapat memapar kepada kakak-kakak dan adik-adik. Kemudian siapa lagi yang rentan untuk terkena virus corona ini? Orang yang usia lanjut. Orang yang usia lanjut sama dengan usia balita. Itu pun amat sangat rentan. Maka saya mengingatkan kembali kepada adik-adik penegak yang aktivitasnya masih teramat sangat banyak, yang kondisi kesehatannya masih amat sangat kuat kalau buat saya ya, karena adik-adik usia penegak dan pandega itu kan usia produktif begitu, masih yang banyak ketemu orang, melakukan aktivitas yang luar biasa. Saya mengingatkan, imun kalian kuat, tapi belum tentu imun orang tua kalian, belum tentu imun orang yang ada di rumah kalian, belum tentu imun yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian atau lingkungan main kalian. Ketika kalian terpapar oleh orang lain, kalian belum tentu langsung memiliki gejala sakit. Karena apa? Imunnya kuat. Kalian menjadi salah satu orang yang OTG, orang tanpa gejala. Tapi ketika jumpa dengan orang lain yang kondisinya rentan, kondisi imunitasnya rendah, itu akan menularkan. Kan kasihan ya, adik-adik pulang nih habis main dari mana, lupa begitu masuk nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, kemudian juga keluarnya nggak pakai masker, mainnya juga nggak tahu dengan siapa. Begitu masuk rumah, yang tadinya orang rumah sehat, setelah adik-adik masuk ke rumah dengan tanpa protokol kesehatan tadi, malam hari salah satu di antaranya sudah mengalami gejala. Mungkin demam atau badannya tidak enak atau bagaimana. Itu kan menyedihkan ya. Ketika ada keluarga kita yang sakit, jangankan corona, sakit biasa saja, itu pasti sudah merasa kekhawatiran. Gitu. Nah, jadi kakak berpesan kepada adik-adik, mulai sekarang
komitmen untuk patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Kenapa? Kita masih sayang sama ibu kita, sama bapak kita, sama kakak, sama adik, sama teman-teman. Masih pengen jumpa dengan bapak ibu guru ketika nanti insya Allah mudah-mudahan di tahun ajaran baru kondisi sudah mulai bisa untuk tatap muka. Maka jaga kesehatan adik-adik untuk orang-orang tersayang di sekitar adik-adik. Jaga imun adik-adik untuk orang-orang tersayang di sekeliling adik-adik. Sebabnya kenapa kesehatan adik-adik, kesehatan keluarga adik-adik merupakan kesehatan atau sehat untuk bangsa dan negara juga. Nah, selanjutnya adalah kenali musuhmu. Virus dapat menular melalui droplet seperti yang tadi saya sampaikan, bisa keluar saat berbicara, batuk ataupun bersin. Dan itu bukan droplet itu bukan hanya langsung terkena kepada orang yang ada di hadapan, tapi bisa menempel pada benda-benda yang kita tidak tahu itu nempelnya di benda apa. Bisa di lemari, bisa di meja, bisa di kaca, di horden, di sofa dan lain sebagainya. Droplet ini, virus corona ini, ketika menempel pada plastik, dia akan bisa bertahan dan berkembang biak selama 8 jam sampai 6 hari. Kemudian untuk bahan kaca, itu dia bisa bertahan berkembang biak selama 4 hari. Untuk di keramik, itu bisa 5 hari. Di aluminium bisa 2 sampai 8 jam. Di kayu bisa sampai 4 hari. Kemudian sarung tangan plastik itu bisa bertahan dia menempel selama 2 sampai 8 jam. Maka ini yang perlu adik-adik safety ya, harus diperhatikan ya. Rajin membersihkan barang-barang yang sering disentuh. Yang tadinya di rumah cuma cuek bebek, karena sekarang waktunya lebih banyak di rumah. Jadi rajin-rajinlah membersihkan apapun itu yang ada di rumah. Lemari yang bisanya cuma seminggu sekali, ayolah sekarang setiap hari sambil olahraga pagi begitu kan. Kaca dibersihkan, hordennya dicuci biasanya sebulan sekali, sekarang 2 minggu sekali. Biasanya spray dicuci sebulan sekali, mungkin sekarang mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sofanya juga gitu dibersihkan. Kalau ada matahari pagi bisa tuh dikeluarin barang-barang yang emang bisa dijemur, dijemur. Supaya kenapa? Virus corona sinar matahari bisa membantu untuk mengurangi virus corona itu menempel. Ya, jadi sekarang sudah paham. Kakak berharap nanti di rumah lebih lagi safety self untuk adik-adik dan keluarga dengan rajin merapikan rumah. Nanti kakak juga ingin menyampaikan nih, jika kakak-kakak pembina gudegnya ada di sini, tolong kak adik-adiknya dipersiapkan untuk PKK ketika mereka beraktivitas di rumah yang berkaitan dengan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya ketika tadi saya menyampaikan bahwa ada istilah OTG, orang tanpa gejala, itu yang harus dipahami. Sebab kenapa? Orang yang OTG ini sama kita menghadapi silent killer. Dia termasuk salah satu musuh, namun bukan musuh yang untuk virusnya harus diberantas, tapi orangnya tidak. Apa yang dibutuhkan untuk hal yang seperti ini kita ketemu dengan OTG? Dibutuhkan perilaku yang patuh dan disiplin, supaya kita tidak terpapar oleh orang yang OTG tadi. Sebab orang yang tanpa gejala, Pak, benar-benar itu kasat mata kita nggak tahu dia sakit atau tidak. Orang tanpa gejala ini tidak menimbulkan apapun, yang merasakan hanya dia sendiri. Saya punya adik sepupu, dia sehat walafiat, tidak merasakan badan pegal, linu, flu, batuk, apapun itu Kak. Tapi dia nggak sadar, dia hilang penciuman sudah 3 hari. Menurut dia biasa-biasa saja. Hari-harinya di rumah, jarang keluar rumah.
kebetulan masih SMA kelas 1, baru jadi anak baru ya. Belum ketemu teman main juga sejak awal tahun ajaran baru, jadi lebih banyak di rumah. Ternyata kalau ditelusuri, kenapa kok bisa kena? Oh, karena sering di rumah, nggak keluar rumah, pesannya makanannya via online bisa jadi. Terpaparnya karena interaktif dengan si penjualan online itu tadi ya, yang mengantarkan online itu tadi. Pengantar. Ya, pengantarnya. Maka kakak sarankan juga kepada adik-adik, ketika kakak-kakak dan adik-adik memesan barang online atau makanan melalui online, itu tolong untuk rajin-rajin cuci tangan. Jadi atau menggunakan hand sanitizer sebelum barangnya diambil, silahkan ditaruh di sana misalnya. Nah, sebelum diambil disemprot dulu pakai hand sanitizer. Setelah disemprot pakai hand sanitizer, ambilnya menggunakan sarung tangan kalau ada sarung tangan plastik atau sarung tangan karet. Jika tidak ada tisu, nah setelah itu tisunya dibuang dengan baik dan benar. Baru nanti barang-barangnya diambil. Sebelum makan cuci tangan. Jangan mentang-mentang hand sanitizer dibawa kemana-mana, ada air mengalir, lebih mementingkan hand sanitizer begitu ya. Kalau masih ada air mengalir, cuci tangan di air mengalir, gunakan sabun. Karena itu akan lebih senjata yang paling ampuh untuk kita berperang pada si virus corona ini. Nah, kembali yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, bahwa saat ini kita berperangnya dengan alam semesta. Kita tidak tahu kapan perang ini melawan COVID ini akan berakhir. Hanya mereka yang tangguh, yang mampu beradaptasi dan membentengi dirinya dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian patuh dan disiplin melakukan protokol kesehatan, maka dialah yang akan selamat dari perang. Nah, sekarang adik-adik yang pengen jihad fisabilillah ya kalau untuk yang muslim. Yuk kita sama-sama berperang karena kacu kita semua bersatu untuk melawan COVID-19. Jika kakak-kakak dan adik-adik mungkin masih ada yang belum berani berjumpa dengan orang di luar sana, lakukan melalui media sosial. Saya yakin kakak-kakak dan adik-adik followersnya banyak di Facebook dan Instagram. Manfaatkan itu, Kak. Manfaatkan itu, deh. Untuk apa? Kita menyebarkan informasi, kita buat shock terapi kepada orang yang tadinya enggan. Tapi ketika memperhatikan Facebooknya kok itu mulu ya. Maksudnya informasinya kok tentang perubahan perilaku atau tentang kesehatan gitu. Entah di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TikTok. Itu lama-lama orang akan penasaran. Tadinya nggak pernah komentar, jadi komentar. Terus ketika dia baca, kok pas ya kondisinya kayak situasi sekarang, akhirnya dia nge-share lagi ke yang lain. Tadinya dia cuma biasa aja, kita nggak kenal sama siapa orang yang ada di dalam media sosial itu, tiba-tiba jadi bisa berinteraktif dengan kita. Karena saya merasakan itu. Di Facebook itu saya nggak tahu siapa aja yang berteman sama saya, tapi kebanyakan teman-teman pramuka. Sampai akhirnya, Kak, kenapa sih kok kakak sering memunculkan informasi tentang perubahan perilaku atau duta perubahan perilaku atau apapun itu, atau saya kan sering kopas juga tuh. Nanti adik-adik juga saya harap bisa ikut serta memfollow Satgasnya perubahan perilaku di Instagram @satgas perubahan perilaku, itu di follow. Informasinya banyak sekali tentang apapun yang berkaitan dengan perubahan perilaku, yang berkaitan tentang kondisi COVID-19 gitu ya. Nah, kembali lagi saya menyampaikan strategi terbaik adalah menempatkan anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia untuk terus-menerus menyampaikan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan dalam keseharian. Nah, seperti tadi ya, saya mau cerita sedikit nih. Saya sering mengupload di Facebook ataupun Instagram tentang apapun itu, berita tentang protokol kesehatan atau edukasi atau sosialisasi tentang perubahan perilaku. Itu akhirnya satu persatu mereka penasaran. Sampai akhirnya, Kak, sepertinya saya tertarik nih apa yang kakak sampaikan. Mau nggak kakak menyampaikan atau menjadi narasumber di kegiatan kami besok untuk PJJ? Awalnya seperti itu.
tadinya saya nggak pede, aduh saya takut salah nih, saya harus dari mana, saya nggak punya slide, saya nggak punya. Ya seadanya yang saya bisa sampaikan, seadanya yang bisa saya berikan, dengan wawasan yang saya punya, lambat laun, lambat kesini, semakin terbiasa dan semakin protek juga untuk diri sendiri. Oh ternyata ini loh perubahan perilaku yang seperti ini loh yang diharapkan. Jika saja saya bisa melakukan ini, kenapa orang lain tidak? Jadi ketika saya juga sudah menyampaikan kepada orang lain, saya berharap orang lain tersebut juga menyampaikan juga kepada yang lain. Sehingga yang tadinya cuma 1, bisa jadi 2, 3, 4, 5, dan bisa seluruh Indonesia menjadi agen duta perubahan perilaku. Kemudian lagi, menang melawan COVID. 1000 kali kita berperang, maka 1000 kali pula kita akan menang. Maksudnya apa nih Kak? Ya, semakin kita sering mengedukasi dan mensosialisasi tentang protokol kesehatan bersama-sama, maka akan mempercepat pemutusan mata rantai dengan sesegera mungkin. Mungkin tidak bisa sampai hilang 100%, tapi paling tidak dapat mengurangi paparan-paparan COVID. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Fajar, ketika India merasa sudah nyaman setelah divaksin, dia merasa aman karena sudah divaksin. Ternyata disitulah lonjakan yang luar biasa. Karena kenapa? Oh, gue udah divaksin, udah aman, udah punya kekebalan tubuh, jadi nggak butuh lagi masker, jadi nggak apa-apa tidak menjaga jarak, jadi nggak apa-apa nggak sering-sering cuci tangan. Salah. Justru kalau kondisi di wilayah adik-adik sudah zona hijau, jaga. Jangan sampai menjadi zona merah atau bahkan menjadi zona hitam. Dengan cara apa? Tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau hari ini aku melakukan protokol kesehatan untuk diriku sendiri, maka besok aku akan melakukan protokol kesehatan ini, aku tularkan kepada satu kawanku. Dan sampaikan kepada satu kawannya untuk menyampaikan juga ke kawannya yang lain. Sambung menyambung menjadi satu, maka insya Allah kita mampu melawan COVID-19, menghilangkan, mengurangi virus corona semakin menyebar dimanapun. Nah, tadi seperti saya bilang, waspada terhadap OTG, orang tanpa gejala. Ini harus amat sangat diperhatikan sekali ya adik-adik ya. Karena kita kan nggak tahu siapa yang menjadi OTG. Bisa saya, bisa kamu, bisa keluarga kita, bisa sahabat kita, teman kita, teman ibadah kita, tamu yang datang ke rumah kita, bahkan orang yang kita temui di minimarket atau di mall. Jadi safety ready-nya seperti yang tadi saya bilang adalah protokol kesehatan 3M. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, kita melakukan ibadah, ingin khusyuk begitu ya, melakukan di tempat ibadah, boleh saja, tapi tetap diperhatikan protokol kesehatannya. Dari rumah sudah menggunakan masker, sebelum masuk ke tempat ibadah sudah sudah wudu dari rumah, mencuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer di kantong kantong pakaian baju adik-adik gitu ya, bawa gitu sanitizer. Kemudian di tempat ibadah menjaga jarak. Jangan terus nanti lupa. Oh iya udah nggak pernah ketemu sama teman, sekolah juga nggak ketemu, main juga nggak ketemu nih di sholat raweh, duduknya deketan. Terus selfie-an bersama-sama gini ya, berdua gitu selfie-an. Hati-hati, jangan dulu, ditahan dulu untuk seperti itunya. Jadi untuk kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, saya berharap adik-adik tidak pernah bosannya untuk melakukan protokol kesehatan.
Kemudian, Kak, berbahaya nggak sih Kak OTG? Oh, tentu saja berbahaya. Sebab kenapa? Orang OTG itu membawa virus kemanapun dan dimanapun. Karena sistem imun orang itu berbeda-beda, maka kita yang belum tentu imun kita kuat, harus kita jaga. Orang yang OTG ini, imunnya agak sedikit kuat. Dia tidak mudah sakit. Energinya masih luar biasa. Beraktivitas pun tetap seperti biasa dan tidak menunjukkan gejala apapun. Jangankan kita yang melihat dia sakit, dia sendiri saja nggak sadar kalau dia sakit. Terus harus bagaimana, Kak? Ya, kalau yang punya rezeki mungkin bisa ikut tes di puskesmas supaya bisa kontrol saya kena nggak sih, saya sehat nggak sih. Nah, sebab kenapa? Selain 3M tadi, kita harus memperhatikan 3T. Tes, telusur, dan tindak lanjut. Nah, salah satunya tadi yang saya sarankan. Kalau kayaknya rasa-rasanya, gue sehat tapi kok gue nggak nyium bau apa-apa ya. Gue sehat tapi kok sekarang ngerasain rasa kok biasa aja ya. Kata orang asin banget, tapi kok kayaknya asinnya biasa. Kata orang pedes banget, tapi kok kayaknya biasa aja pedesnya. Nah, itu harus diwaspadai itu. Kalau sudah mulai merasakan rasa itu yang tidak seperti biasanya, harus diwaspadai. Segera ke puskesmas. Ketika nanti ke puskesmas sudah diketahui bahwa oh ternyata iya positif, maka yang harus dilakukan adalah telusur. Siapa orang terakhir yang adik-adik atau kakak-kakak temui? Siapa orang-orang yang di minggu-minggu terakhir terdekat dengan kalian? Sarankan untuk ikut tes juga. Supaya mereka safety ready juga gitu kan. Nah, ketika sudah nanti diketahui bahwa itu positif, tindak lanjutnya adalah pihak yang bersangkutan atau dari tim kesehatan akan memandu apakah adik-adik butuh untuk dirawat di rumah sakit atau ditempatkan isolasi di tempat khusus atau hanya cukup isolasi di rumah saja. Karena kan itu ada tahapannya ya. Kalau semuanya ditaruh di isolasinya seperti di Wisma Atlet begitu, itu pasti nggak akan kebagian tempat. Mau ditaruh semuanya di rumah sakit pasti nggak akan kebagian tempat. Jadi biasanya kalau yang masih dalam kondisi ringan itu biasanya isolasinya di rumah. Nah, ketika isolasi di rumah harus amat sangat ketat melakukan protokol kesehatan tadi. Tetap gunakan masker, tetap menjaga jarak orang rumah, kalau bisa tidak beraktivitas dulu, kalau memang ada punya kamar khusus ya berdiam dirilah di kamar, melakukan aktivitasnya bisa dengan yang lain gitu, apa gitu yang supaya bikin adik-adik itu nggak stres gitu. Nah, kemudian lagi imun, apa yang harus kita jaga supaya imun kita tetap baik? Makanan sehat yang mengandung gizi seimbang itu perlu. Kemudian istirahat yang cukup. Karena ini Ramadan, yang tentunya istirahatnya agak sedikit berkurang. Aktivitas di tempat ibadahnya juga biasanya di musola-musola itu atau di masjid-masjid itu kan melakukan iktikaf ya. Kemudian ngaji bersama, bahkan sampai menjelang subuh gitu. Nah, kalau bisa itu digilir sama temannya. Kak, saya kuat kok Kak dari Isya sampai nanti subuh. Saya sahurnya di masjid, saya sahurnya di musola. Nah, karena sekarang kondisi sedang pandemi, dikurangi. Bagi tugas. Supaya kenapa? Tidur malam itu harus cukup. Supaya adik-adik imunnya tetap terjaga. Nah, selain juga istirahat yang cukup, olahraganya. Yang biasanya nggak pernah olahraga, malas olahraga, sekarang paksain keluar rumah. Jalan 3, 4, 5 langkah di luar. Supaya ada ada energi tambahan gitu ya. Nah, untuk itu, untuk memutus mata rantai COVID-19, kita
Pramuka membantu pemerintah dalam adaptasi kebiasaan baru ini, merekrut agen-agen duta perubahan perilaku dari Pramuka yang diharapkan mereka tulus ikhlas dapat ikut serta berperan dalam memutus mata rantai 19. Seperti halnya dalam Trisatya, ikut serta membangun masyarakat. Kemudian juga di dalam Trisatya rela menolong dan tabah. Kemudian juga ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, berharap itu akan dilakukan oleh kakak-kakak dan adik-adik di Pramuka. Nah, sekarang dari tadi kakak bilang agen-agen duta perubahan perilaku. Apa sih kak duta perubahan perilaku? Saya baru tahu. Saya pernah dengar, tapi saya tidak menyimak dengan baik. Nah, sekarang kakak sudah bercerita nih tentang tentang perubahan perilaku dan kemudian ada agen-agen duta perubahan perilaku. Apa sih duta perubahan perilaku? Ya, duta perubahan perilaku adalah seseorang yang dapat menjadi teladan di masyarakat dan dapat mengajak orang lain untuk melakukan hal yang baik. Apakah tugasnya si duta perubahan perilaku? Seperti tadi yang saya sudah sampaikan juga, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang protokol 3M. Kemudian menyampaikan informasi tentang 3T, tes, telusur, dan tindak lanjut. Kemudian juga tentang vaksin. Setelah kakak-kakak dan adik-adik melakukan edukasi dan sosialisasi tersebut, itu dapat kakak laporkan kegiatan kakak melalui aplikasi monitoring perubahan perilaku. Nah, nanti akan saya sampaikan juga aplikasinya seperti apa begitu ya. Terus di mana kak kita bisa melakukan perubahan perilaku? Di mana saja? Sesuaikan wilayah kakak-kakak dan adik-adik apakah zonanya sudah aman atau belum. Jadi ketika zonanya tidak aman, maka yang harus kakak lakukan mengedukasi dan mensosialisasikannya adalah melalui media sosial. Ketika zonanya aman, kakak-kakak bisa melakukan edukasi dan sosialisasinya ke teman, tetangga di rumah, atau ke saudara gitu. Tapi kalau bisa kita mengurangi mobilitas dulu ya kak. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat signifikan, dikurangilah untuk kegiatannya. Nah, untuk adik-adik pramuka dan kakak-kakak pramuka selama Ramadan kan juga pasti aktivitas ada tambahan nih, membagi-bagi takjil gitu. Atau hal yang lainnya, atau membersihkan musala, membersihkan masjid begitu ya. Nah, saya berharap disitulah kakak-kakak punya kesempatan untuk edukasi dan sosialisasi. Jadi sambil membagikan takjil, sambil juga membagikan masker, sampaikan juga pesan-pesannya. Kenapa? Sebab dengan cara itulah kita semua berharap masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan sehingga mata rantai virus corona dapat kita putus bersama-sama. Kapan Kak Duta Perubahan Perilaku dapat melakukan kegiatan dan sampai kapan? Duta Perubahan Perilaku dapat melakukan kegiatan kapanpun tanpa batas waktu. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Siapa saja Kak yang boleh bergabung, siapa saja boleh. Dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, komunitas, termasuk anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia. Nah, istilah mari bersatu melawan COVID, bangkit bersama melawan COVID. Saya berharap itu hanya bukan sebuah slogan, seperti yang juga tadi disampaikan oleh Kak Fajar Eko Satrio. Jadi jangan cuma sebuah slogan tentang Duta Perubahan Perilaku, tetapi juga ikut serta melakukan, ikut serta berperan, ikut serta menjadi sejarah bahwa kita adalah pahlawan pemutus mata rantai. Nah, kapan Kak kita harus memulai ini? Jangan tanya kapan harus memulai, tapi siaplah untuk mengawali. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekarang saatnya kakak-kakak dan adik-adik saya ajak bergabung menjadi Duta Perubahan Perilaku. Yuk kita wujudkan kuartir daerah DKI Jakarta menuju 12 juta Duta Perubahan Perilaku. Kenapa Pak? Kok ada targetnya? Ya, kita berharap semakin banyaknya Duta Perubahan Perilaku dari Gerakan Pramuka, itu akan menambah kesadaran juga, memberikan dampak kepada masyarakat bahwa oh ya itu loh
pramuka sudah melakukan itu. Ketika sudah salah satu ada anak pramuka yang sudah melakukan itu di rumah, itu pasti orang rumah akan bilang, itu anak saya, itu ayah bunda saya. Maka dia akan ikutan, oh saya juga pengen jadi duta perubahan perilaku. Nah, berharapnya ini akan menjamur duta perubahan perilaku dimanapun di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, kemudian lagi, sebelum adik-adik menjadi duta perubahan perilaku, tentunya diharapkan untuk mendaftar sebagai duta perubahan perilaku. Cukup 1 kali mendaftar. Bagi yang sudah bergabung di grup WhatsApp, pasti sudah disampaikan sama operator, cukup 1 kali mendaftar melalui http bit.ly duta perubahan perilaku pramuka. Nah, ketika adik-adik sudah melakukan registrasi mendaftar menjadi duta perubahan perilaku, selanjutnya adik-adik bisa mengklik link tree Satgas Perubahan Perilaku. Di mana Kak? Di IG Satgas Perubahan Perilaku, di bio-nya adik-adik bisa buka tuh IG Satgas Perubahan Perilaku. Ada link tree-nya. Link tree Satgas Perubahan Perilaku. Ketika sudah diklik akan muncul beberapa pilihan. Nah, kakak-kakak dan adik-adik bisa memilih aplikasi monitoring. Setelah mengklik aplikasi monitoring, selanjutnya akan melakukan login. Nah, nanti akan dibantu oleh operator untuk video tayangannya ya. Nah, kemudian lagi di alur tugas Kak, mohon izin alur tugas duta perubahan perilaku Kak. Di atasnya Kak operator tolong dibantu. Ada alur tugas Kak, yang 1, 2, 3, 4 itu Kak gambarnya. Ya, untuk alur tugas duta perubahan perilaku yang pertama adalah mendaftar melalui tautan yang sudah disiapkan. Seperti yang tadi saya bilang, ada tautannya untuk khusus duta perubahan perilaku dari pramuka. Nah, setelah mendaftar, selanjutnya akan mendapatkan informasi tentang pelatihan melalui akun Instagram resmi Satgas Perubahan Perilaku ataupun melalui instruktur atau rekan-rekan pramuka yang lain yang bisa menyampaikan tentang perubahan perilaku. Contohnya seperti saya yang sekarang saya lakukan. Saya berharap pelatihan ini nantinya akan bermanfaat, berguna bagi rekan-rekan. Kemudian setelah mengikuti pelatihan singkat, kakak-kakak dan adik-adik mendownload aplikasi perubahan perilaku, kemudian memulai penggunaan aplikasi monitoring tersebut. Nah, setelah itu kakak-kakak akan diberikan tugas tentunya dengan kesukarelaan kakak-kakak melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya COVID-19 serta upaya pencegahannya. Kemudian setelah itu melaporkan setiap kegiatan kakak-kakak dan adik-adik melalui aplikasi perubahan monitoring. Nah, Satgas Perubahan Perilaku biasanya akan memberi reward Kak. Siapa yang skornya tinggi dalam melakukan aplikasi. Nah, untuk saat ini informasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat khususnya duta perubahan perilaku adalah informasinya yang pertama ada lomba TikTok. Ada lomba TikTok, kemudian ada lomba storytelling, kemudian ada lomba komik strip. Caranya bagaimana nanti bisa dibuka Satgas Perubahan Perilaku, cari informasi tentang lomba konten kreatif. Hadiahnya lumayan loh, ada hadiahnya buat THR adik-adik lumayan. Nah, kemudian juga di Satgas Perubahan Perilaku nih sedang menggalakkan gerakan sosialisasi serentak untuk seluruh duta perubahan perilaku, baik dari pramuka, Satpol PP, kemudian TNI Polri, kemudian Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Itu ada gerakan sosialisasi serentak dimulai dari tanggal 1 Mei hari ini sampai tanggal 8 Mei. Nah, siapa yang nanti memenuhi syarat dan ketentuan itu ada hadiah. Hadiah THR-nya berupa uang tunai 60 juta. Jadi nanti per orang mungkin akan mendapatkan 1 juta plus piagam penghargaan.
Kemudian ada juga bagi-bagi rompi untuk 100 DPP terbaik. Nah, kakak berharap ini menjadi motivasi, tapi bukan menjadi tujuan ya. Jadi adik-adik melakukan duta perubahan perilaku karena ada maunya gitu. Saya tidak mau. Saya berharapnya adik-adik melakukan misi sebagai duta perubahan perilaku adalah benar-benar kesadaran diri untuk memberantas mata rantai COVID-19. Ketika ada hadiah yang adik-adik dapatkan, itu adalah rezeki atau anugerah dari Allah yang kita tidak tahu begitu ya. Reward itu kita dapatkan kan ketika kita setelah selesai melakukan sesuatu dengan baik. Maka wajar jika ada yang memberikan reward. Jika tidak ada pun yang memberikan reward, saya berharap adik-adik tetap melakukan ini. Jadi tidak berharap mendapatkan sesuatu, tapi kalau bisa lakukanlah sesuatu, begitu. Ya, mungkin hanya itu saja untuk informasi tentang duta perubahan perilaku. Sekali lagi saya ingatkan kepada adik-adik, ingat imunmu kuat belum tentu orang-orang di sekelilingmu. Jaga kesehatanmu untuk orang-orang di sekitarmu. Sehatmu, sehatku, sehat untuk bangsa dan negara juga. Karena kacu kita bersatu. Mari kita bersama melawan COVID-19. Salam sehat, salam tangguh, dan salam pramuka. Ya, tolong adik-adik, kakak-kakak untuk mendaftar ya, Satgas Perubahan Perilaku yang tadi di-share. Saya coba salin ulang, saya share nih di room chat. Nah, itu Kak. Isi form cukup 1 kali. Diisi, kalau sudah, nanti kakak-kakak bisa pelan-pelan Kak videonya. Dari awal Kak. Nah, pasti aplikasinya adik-adik semuanya kayak gini nih. Nah, klik IG, Satgas Perubahan Perilaku. Nah, di link bio-nya itu ada link tree apa itu? Satgas Perubahan Perilaku. Mundur Kak. Nah, kalau sudah mundur lagi Kak. Nah, ya oke. Link tree, klik. Kalau sudah pilih aplikasi monitoring. Kalau sudah tunggu dia mendownload. Aplikasinya akan terdownload dengan sendirinya. Oke, kalau sudah terdownload, sudah terinstall, maka kakak-kakak dan adik-adik akan diminta untuk login. Nah, login di sini, username dan passwordnya adalah nomor handphone yang tadi kakak-kakak dan adik-adik laporkan di registrasi Bitly Duta Perubahan Perilaku tadi. Nomor handphone yang aktif, tanpa angka 0 di depannya. Nah, kalau sudah memasukkan username dan password, tolong jangan diganti-ganti lagi. Username-nya 89 sekian. Maka password-nya pun sama, 89 sekian. Jadi sama-sama menggunakan nomor handphone satu nomor handphone tapi tanpa angka 0 di depan. Lanjut Kak, video yang satu lagi Kak. Video yang satu lagi Kak, bukan yang ini Kak. Nah, seperti ini ya. Ini contoh yang dari umum. Dia membukanya pakai nama gitu. Kalau kita di Pramuka ada kodenya menggunakan nomor HP tanpa angka 0 di depan. Diulang Kak, jangan kecepatan Kak. Kalau bisa setiap ininya di post gitu. Nah, ini yang dari umum. Yang dari umum itu menggunakannya di ada kata, ada huruf. Tapi kalau kita dari Pramuka kodenya nomor telepon tanpa angka 0 di depan. Oke, lanjut Kak. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini nih. Tampilannya akan seperti ini kalau nanti sudah terdownload. Ini home-nya seperti ini tampilannya. Seperti agak sedikit kayak IG kali ya kalau buat saya nih ngelihatnya, tapi enggak juga sih. Kayak gitu tuh. Nah, ini semua laporan dari semua bidang. Jadi Duta Perubahan Perilaku itu bukan hanya Pramuka, tapi ada dari Satpol PP, ada dari TNI Polri, ada dari perawat,
Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya. Kalau semua laporan, ada bacaan tuh semua laporan, maka itu laporan dari seluruh duta perubahan perilaku. Baik Pramuka, Satpol PP, dan lain sebagainya tadi. Tapi kalau adik-adik klik di laporan dari satuan saya, maka yang muncul akan informasi dari rekan-rekan Pramuka. Nah, kemudian setelah itu, agak di pos ya Kak. Setelah itu, ketika adik-adik mau mengisi laporan program bidang perilaku ini, laporan monitoring, agak mundur sedikit bisa nggak Kak? Nah, kalau mau mengisi, enggak Kak, mundur lagi Kak yang digambar tadi dulu Kak. Nah, di sini nih, kalau udah kelihatan kayak gini, di bawah itu kan ada gambar itu ya, home, terus ada yang gambar menulis itu, terus ada gambar apalagi tuh, message, ada gambar profil. Maka ketika kakak-kakak dan adik-adik ingin melakukan monitoring, mengisi laporan, itu klik yang gambar pulpen itu tuh, yang di bawah. Ya, kelihatan ya? Klik di gambar yang ada bacaan tugasnya. Nah, ketika gambar tugas itu sudah diklik, itu akan ada pilihan. Ada pendataan kinerja posko, ada pencatatan data agregat kasus COVID level RT, ada pembentukan posko. Ini pembentukan posko ini untuk di desa-desa nih, di RT RW. Ada laporan kerumunan. Yang adik-adik pilih adalah, lanjut Kak, yang adik-adik pilih adalah laporan program bidang perubahan perilaku, atau kita biasanya menyebutnya laporan monitoring. Atau kalau tidak di laporan monitoring, ada satu lagi di bawah laporan monitoring itu ada laporan kerumunan. Nah, tunggu Kak, di laporan perubahan perilaku ini saja dulu Kak. Nah, kalau sudah ketemu dengan laporan program perilaku ini, klik yang open, di atas yang hijau, diklik open. Coba Kak maju sedikit-sedikit Kak. Ketika sudah diklik open, itu nanti yang muncul adalah kakak-kakak dan adik-adik harus majuan sedikit lagi, bisa Kak? Kalau sudah klik open, nanti ada gambar yang kayak apa itu? Di bawah yang kayak gambar pesawat itu diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini Kak, program perubahan perilaku. Nah, ini harus diisi nama, lokasi. Contoh, sekarang Kak Nana sedang melakukan kegiatannya itu lokasinya di Sekretariat Korti Ranting Cakung. Nah, maka saya isi nanti di situ Sekretariat Korti Ranting Cakung. Terus kategorinya apa? Ketika kategori itu diklik, itu akan muncul pilihan sekolah, kantor, jalan umum, tempat wisata, atau tempat ibadah, dan lain sebagainya. Maka saya akan memilih kantor, karena sekretariatan. Nah, kemudian berapa jumlah orang yang sudah diedukasi? Saya tadi klik partisipan itu ada 100. Maka saya akan klik 100. Adakah yang menolak selama saya berkegiatan tadi, selama saya memberikan materi, tidak ada yang keluar Zoom, artinya tidak ada yang menolak. Kemudian yang berkomitmen 100. 100-100-nya saya yakin semua berkomitmen. Apa sih Kak maksudnya berkomitmen? Berkomitmen itu maksudnya orang yang sudah kita edukasi, orang yang sudah menerima edukasi, berkomitmen untuk akan terus menjalankan protokol kesehatan dan bersedia untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, di bawah itu ada bacaan lagi, jumlah masker yang sudah diberikan kepada masyarakat. Berapa? Kalau tidak ada, tidak perlu, nggak apa-apa. Kalau Kak saya nggak ngasih masker apa-apa, oh ya nggak apa-apa, dinolin aja. Tetap dinolin. Terus selanjutnya Kak, bisa? Nah, tadi itu ya pilihan ibadah apa dan lain sebagainya. Sekarang itu klik. Ada media apa yang Anda gunakan melalui sosialisasi. Nah, kalau seperti yang Kakak lakukan hari ini adalah melalui Zoom. Maka yang bacaan bertemu langsung itu diklik. Nanti akan muncul Facebook, Twitter, Instagram, blog, Vicon Group, atau lainnya. Maka yang dipilih ada lainnya. Karena kan nggak ada Zoom di sana. Kita pilih lainnya. Oke, sudah selesai dari sana. Yang like berapa, share berapa, komen berapa, karena kita tidak melakukannya di media sosial, maka tidak perlu diisi, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini,
secara umum bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat di sekitar wilayah Anda melakukan sosialisasi. Nah, adik-adik kasih pilihan nih dari skala 1 sampai 10 di lingkungannya adik-adik. Kira-kira di antara 1 sampai 10 itu nilai berapa yang adik-adik berikan untuk apa namanya kondisi lingkungan adik-adik yang menggunakan masker. Contoh saat ini saya di sekretariatan rekan-rekan apa namanya panitia menggunakan masker semua, artinya 10 saya nilai. Kemudian menjaga jaraknya saya nilai 10, mencuci tangannya menggunakan sabun saya nilai 10. Karena kami memiliki apa namanya wadah yang disediakan untuk mencuci tangan dan sabun. Nah, di bawahnya ada lagi nih. Di desa atau kelurahan tempat Anda tinggal, apakah terdapat posko desa atau kelurahan? Nah, kalau adik-adik pilih ini itu ada 2, ya dan tidak. Ketika pilihnya ya, itu adik-adik akan diberikan apa namanya pertanyaan lagi. Apakah terlibat dalam posko desa? Apakah ikut serta dalam melakukan di posko desa gitu ya? Nah, kalau saran saya pilih saja tidak. Jadi ada bacaan yang di desa atau kelurahan tempat Anda tinggal itu pilih saja tidak. Kemudian ke bawah itu adalah dokumentasi kegiatan. Nah, kegiatan yang sekarang kita lakukan, adik-adik mungkin men-screenshot kegiatan ini. Screenshotannya itu masukin ke sini, ke image ini. Nah, kalau sudah ada bacaan catatan tuh. Catatan lainnya bisa diceritakan apa hambatan, keluhan dan lainnya. Nah, ceritakan di situ. Saya mengikuti pelatihan perubahan perilaku melalui Zoom. Silakan sampaikan apakah adik-adik merasa itu sudah cukup atau mungkin merasa apa gitu ya, kalau ada keluhan ya silakan disampaikan gitu. Nah, setelah itu lokasi pengiriman. Lokasi pengiriman tidak harus berada di lokasi tempat kegiatan. Contoh, saya berkegiatan di sekretariat Ranting Cakung. Oh, hari ini saya belum sempat mengirimkan laporan secara langsung, nanti aja di rumah. Gitu. Itu bisa. Jadi lokasi pengiriman ini fleksibel, bisa dilakukan di mana saja. Kalau adik-adik sedang ada di luar daerah, itu nanti yang muncul adalah lokasi di daerah tempat adik-adik sedang berkegiatan. Gitu. Nah, setelah itu klik kirim laporan. Nah, sudah deh selesai. Akan kembali seperti ini lagi, terus nanti klik home atau klik profil, itu akan muncul. Adik-adik sudah melakukan berapa di aplikasinya. Bisa kelihatan, alhamdulillah saya sudah 167 laporan. Dari 167 ini, kalau nggak salah 3 atau 4 itu adalah laporan kerumunan. Oke, selesai. Maju lagi, Kak. Terus, Kak. Terus ada hasilnya nggak? Ada hasil gambar nggak setelah laporan ini? Nah, kayak gini nih. Kalau adik-adik sudah melakukan laporan, munculnya kayak gitu. Kalau ternyata ada masalah seperti ini, klik di ujung tuh. Oke, Kak, mundur, op. Tadi, Kak, mundur dikit, Kak. Ketika muncul, kok saya nggak itu, Kak, gambarnya nggak keluar. Majuan lagi, Kak. Tadi yang ada gambar arah panah di atas nih. Ada gambar arah di panah. Nah, tadi, Kak. Kakak yang tadi, op. Ada gambar arah panah di atas tuh. Itu diklik. Itu di-refresh. Nanti kalau sudah di-refresh, muncul tuh gambarnya kakak-kakak semua di situ yang sudah dilaporkan. Majuan lagi, Kak. Nah, kan ada bacaan refresh laporan. Nah, kalau sudah di-refresh, muter tuh nanti. Muncul deh semua laporannya. Terus, Kak. Nah, itu kurang lebihnya. Kalau op di situ, Kak, stop. Kalau nanti masih ada masalah juga, klik yang bacaan hapus data change. Jangan logout ya, tapi hapus data change. Setelah nanti dihapus, kakak-kakak akan keluar dari aplikasi tersebut, kemudian pencet lagi, buka lagi si profilnya, itu nanti akan muncul. Oke, selesai, Kak. Ya, sampai di sana. Mungkin nanti akan berlanjutnya di ini ya, di apa namanya, di grup WhatsApp ya. Kalau mau tanya apapun nanti mungkin bisa tanya di grup WhatsApp. Ya, sudah azan zuhur, kita berhenti sesaat untuk mendengarkan azan zuhur.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Siti Mariana selaku narasumber atas materi yang telah diberikan. Serta terima kasih pula kepada kakak-kakak dan adik-adik peserta webinar perubahan perilaku atas kehadirannya dalam meluangkan waktu mengikuti kegiatan pada hari ini. Sampailah kita pada akhir acara kegiatan yang akan ditutup oleh Kak Mukus Kusnadi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber yang hebat untuk kita semua, Kakak Nana. Yang saya hormati DKR Ranting Cakung sebagai penyelenggara. Yang saya hormati kakak-kakak dari pangkalan lain serta kakak-kakak penegak yang telah bergabung di kegiatan ini. Saya cukup bangga, saya cukup terharu dengan kegiatan ini, di mana adik-adik cukup antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan perubahan atau duta perubahan perilaku ya. Nah, pesan saya barangkali sebelum menutup, jadilah duta perubahan perilaku untuk diri sendiri. Itu yang sangat mudah. Jadilah duta perubahan perilaku untuk diri sendiri dulu. Seperti yang dibilang Kanana tadi. Ya, nggak usah keluar dulu, tapi diri sendiri, keluarga baru keluar. Keluar juga jangan dilaksanakan secara frontal, tapi dengan penuh etika, dengan penuh sopan santun dan lain sebagainya. Pakai cara-cara yang humanis, ya, pakai cara-cara yang humanis. Untuk itu saya berharap yang hadir di sini yang berjumlah tadi kurang lebih sekitar 95, yang juga mungkin mengikuti lewat YouTube. Saya berharap bahwa peserta yang ada di sini semuanya mendaftar menjadi duta perubahan perilaku, ya, menjadi duta perubahan perilaku, sehingga dalam menghadapi new normal di era yang akan datang, kita bisa menjadi sepercik pencerah yang ada di masyarakat, bisa menjadi sepercik butiran emas yang ada di masyarakat yang akan berubah menjadi mutiara, insya Allah. Untuk itu saya berharap semua yang ada di sini, yang tergabung di sini, ilmunya sudah dari Kanana tadi, disampaikan oleh Kak Fajar tadi, dan juga tadi kepada Kak Rationo. Saya sangat bangga, begitu saya sudah, kayaknya ada Kak Rationo di sana gitu ya. Untuk itu sekali lagi, selamat menjadi duta perubahan perilaku kepada kakak-kakak semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua sebagai anggota duta perubahan perilaku yang lebih sehat terlebih dahulu, dan kita bisa menyehatkan seluruh masyarakat dimanapun dan siapapun. Ya, untuk itu sekali lagi terima kasih atas apresiasi dari kakak-kakak khususnya DKR Cakung. Sukses terus untuk DKR Cakung dan Kanana sebagai narasumber. Terbang terus yang lebih tinggi Kanana, pesan saya. Jangan lupakan kami tapi di Cakung. Ya, dan marilah semuanya kita tutup kegiatan ini karena sudah lewat tengah hari. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. 2 kali tepuk pramuka. Mohon Kak Kusnadi, mohon izin. Ya. Masih ada Kak Rationo, Kak, dari Korda DKI. Mohon disapa. Ya. Kak Rationo. Assalamualaikum Kak Rationo. Tadi ada Kak Ari, saya lihat juga ya, ada Kak Ari Sanjaya ya. Ya, betul Kak, betul. Lagi rapat. Ada tetangga. Kak Rationonya sedang rapat Kak. Kak Rationo tetap mendengarkan kegiatan, jadi tolong cukup disapa saja. Begitu Baik. juga dengan Kak Ari juga sedang rapat juga. Sehat selalu Kak Rationo ya, dan bergabung dengan kita nih yang ada di bawah. Tolong di bawah dibina Kak Rationo ya. Nah, untungnya ada kanan ini penyambungnya nih. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC dan moderator. Siap, terima kasih Kak. Menyanyikan lagu bagimu nanti. Hadir, mohon berdiri dan menjaga posisi jarak pada kamera.
silakan kembali pada posisi masing-masing. Demikianlah kegiatan webinar pada hari ini. Semoga bermanfaat